Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Yang sudah chat di 081 665 8779. Ya, jadi yang sudah bertanya mohon maaf kalau jawabnya terlambat. Yang WA jawabnya terlambat, saya mohon maaf ya. Jadi yang perlu ingin saya sampaikan kepada semua mitra ataupun siapapun yang menghubungi ke nomornya Pak Swandi di 0816658779. Mohon maaf sekali, jadi kalau misalkan terlambat balasnya, ada yang WA pagi jam 6 jawabnya malam, ada yang WA tengah siang jawabnya pagi ya, ada yang WA-nya jam 10 jawabnya jam 11 malam ya. Ada yang WA-nya pagi jawabnya jam 2 malam. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada semua mitra atau yang menghubungi Dunia Ikan Gabus, jadi bukan berarti kita menyepelekan atau kita tidak menganggap WA yang masuk ke nomor saya. Karena memang posisi saya selain hari Minggu pun sama ya. Hari Minggu pun kalau misalnya pagi WA, jawabnya malam. Sama, Senin sampai Minggu itu sama prosesnya kadang. Ya kebetulan pas saya berhenti saja atau pas saya posisi diam aja langsung saya bahas, langsung saya tanggapi. Jadi lebih banyak saya itu mobile, jadi lebih keliling-keliling kan, harus nyetir juga sendiri dan memang saya harus layani juga mitra-mitra itu sendiri ya. Dibantu oleh karyawan, kalau urusan teknis budidaya memang saya langsung sendiri. Jadi harapan saya tidak timbul salah paham kepada semua pun mitra ataupun siapapun yang menghubungi Dunia Ikan Gabus ya. Wah ini niat jualan ikan gabus, enggak, dihubungi susah. Dan ingat yang saya sampaikan, untuk telepon biasa tidak bisa dihubungi ya. Jadi kalau misalkan mau telepon langsung ya, bukan telepon WA loh ya. Kalau telepon pakai telepon biasa 0816658779 itu enggak bisa dihubungi. Ya, karena memang yang bisa digunakan adalah telepon WA dan WA atau video call. Jadi kalau ada yang, Pak kok ini nomornya tidak bisa dihubungi, nomor standby 24 jam selalu aktif. Ya. Hanya saja ingat, bukan telepon biasa ya. Jadi bukan telepon biasa, telepon WA yang perlu diperhatikan. Jadi kalau telepon biasa, mencet nomor 0816658779 call, panggil tidak akan nyambung. Ya, memang sengaja nggak aktif ya, yang diaktifkan nomor WA dan telepon WA-nya ya. Oke, itu yang saya sampaikan kepada semua mitra. Mohon maaf atas ketidaknyamanan atau terlambat bacanya, terlambat balesnya, pasti saya balas ya. Kalau misalkan posisi nyetir perjalanan 7 jam, 8 jam ya nggak mungkin kita buka WA. Otomatis kalau WA-nya pagi jam 7 ya 8 jam kemudian nah baru nanti saya buka ya, atau pas istirahat di jalan baru saya buka WA-nya dan saya balas. Jadi yang belum kenal dengan Pak Swandi ya mohon maaf ya, seperti itu karena aktivitas saya lebih banyak keliling di lapangan ya, keliling-keliling ke sana kemari ya, dan sering menggunakan kendaraan pribadi dan nyetir sendiri ya. Adapun asisten mereka hanya berada di samping saya dan tidak nyetir ya, nyetir saya sendiri. Oke ya, langsung menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Bambang ini yang ada di Klaten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Swandi. Saya adalah penggemar setia channel Dunia Ikan Gabus. Dan saya selama ini sudah melakukan pembesaran ikan gabus sudah berusia 4 bulan. Ya, dengan menggunakan pakan daging. Di sini saya menggunakan keong sawah untuk makanan pembesaran ikan gabus saya. Dan ini usia 4 bulan sudah mencapai berat, ada yang 3 on, ada yang 4 on, ada yang 400 gram. Apakah pertumbuhannya normal Pak Swandi? Dan alternatif yang bisa saya gunakan untuk pakan ikan gabus saya apa? Karena mengingat untuk mencari keong sawah saat ini sudah kesulitan. Yang mencarikan keong sawah yang setor ke saya saja sudah kesulitan ya, untuk setor ke saya lagi, kadang setor kadang enggak.
apakah ada solusi alternatif untuk pakan pengganti keong sawah, Pak? Ya, mohon penjelasannya dan terima kasih, salam sukses selalu untuk dunia ikan gabus. Jadi untuk Pak Bambang yang ada di Klaten, kalau pembesaran menggunakan keong sawah ya, untuk makanan ikan gabusnya itu ya untuk pertumbuhan segitu ya normal, Pak ya. Jadi kalau untuk usia 4 bulan kok sudah ada yang mencapai berat 3 on, 4 on itu wajar ya menggunakan keong ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pasokan keong ini, Pak. Keongnya ini kira-kira berlanjut apa enggak. Yang jadi masalah di pembesaran untuk ikan gabus yang makanannya daging, yang sering terjadi adalah seperti ini kasusnya. Bahkan saya pun mengalami, pada saat kita sudah mengalami pembesaran, menjalani pembesaran dengan santainya, dengan enaknya, dengan nyamannya, kemudian tiba-tiba suplai pakannya mengatakan, waduh Pak, saya nggak bisa setor lagi. Nah ini. Jadi Bapak harus mencari alternatif lain dengan cara mengajari kembali, Pak. Jadi nanti pada saat diberi keong mungkin cari usus atau cari ikan rucah atau cari yang lain, diajari kembali dengan pakan alternatif yang lain ya, bisa pakai usus ayam, bisa pakai bekicot, bisa pakai ikan rucah, ataupun menggunakan daging-daging yang lain ya. Jadi bisa digunakan dan bisa cobakan ya pakan alternatif. Jadi jangan tergantung pada satu pakan kalau memang tidak bisa continue ke depannya. Kalau bisa continue ke depannya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu sering terjadi tidak continue-nya pakan ini masalahnya. Ya. Oke Pak Bambang ya, sukses selalu. Mudah-mudahan nanti pemesannya bisa bagus ya. Oke lanjut, pertanyaan berikutnya dari Bapak siapa ini? Bapak Wanto ya. Bapak Wanto ini yang ada di Purworejo ya, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Wanto dari Purworejo. Ya, saya mau menanyakan tentang masalah pemasaran ikan gabus. Saya hobi mancing ya. Saya sering mancing ikan gabus di perairan sungai-sungai ya. Saya sering mendapatkan ikan gabus, kadang besar, kadang kecil. Kadang saya dapatkan ada yang 500 gram, ada yang kurang dari 500 gram. Dan kadang kondisinya sehat, ada yang kondisinya luka. Untuk mengantisipasi agar ikan yang saya tangkap ini tidak sering mati, itu bagaimana Pak caranya? Karena begitu saya sering mancing, saya tampung 2 hari 3 hari banyak yang mati Pak. Sementara saya pengen menjual ikan gabus saya dalam kondisi hidup ya. Mungkin ada solusi Pak buat saya agar ikan gabus saya tidak mati. Terima kasih Pak. Salam sehat untuk Pak Sumandi dan keluarga. Ini di video saya sebelumnya sudah ada Pak ya, sudah sering saya ulas juga. Jadi kalau mancing di sawah, mancing itu ya, dapat mancing, nah dengan menggunakan casting atau menggunakan tajur atau bambu atau yang lain. Di sini kadang proses mengambil kail juga harus hati-hati yang pertama. Jadi kalau misalnya kailnya dalam, kalau ikan itu kepancing ya, masuk ke dalam perut kailnya, kalau yang nggak casting ya, itu mendingan kailnya jangan ditarik-tarik, mendingan dipotong aja senarnya kemudian didiamkan. Nggak tahu sebab bagaimana nanti kailnya itu akan keluar sendiri di kolam ya. Ya nggak tahu bagaimana ikan gabus itu mengeluarkan, tahu-tahu kailnya sudah berada di luar. Itu akan lebih aman daripada ditarik-tarik atau disogok-sogok untuk mengeluarkan kailnya. Ya. Kemudian Pak, setelah mendapat dari hasil tangkapan alam, bawa alat untuk membawa pulang itu dengan menggunakan jerigen ya, yang di situ bisa diisi air atau box styrofoam untuk menampung hasil tangkapan dari pancing. Jadi pastikan di tempat kita mancing itu kita sudah membawa jerigen, di mana pada saat dapat ikan masuk ke jerigen sudah ada airnya. Nah, airnya ngambil dari air sungai itu ya, di mana kita mancing. Nanti di rumah sudah mempunyai kolam yang sudah punya kolam untuk penampungan yang dasarnya licin ya, misalnya menggunakan keramik atau plastik UV atau menggunakan terpal yang licin di bagian dasar kolam minimal. Jadi nanti begitu dapat dan itu airnya sudah diendapkan ya, minimal 1 minggu lah di situ. Nah setelah nanti dapat dari hasil mancing, buruan dari mancing, pulang nanti tinggal dituangkan ke dalam kolam.
ditutup dengan penutup di bagian atas kolam sehingga tidak lompat keluar. Kalau itu dilakukan dengan baik, biasanya ikannya nggak beresiko ya. Dan saat ikan gabus hasil tangkapan pemancingan itu, jangan pernah mencampurkan kalau kita dapatnya beda hari. Misalkan hari ini mancing hari Senin dapat 10 nih. Ya hari Senin kolamnya sendiri. Besok Selasa dapat lagi 10. Ya kolamnya lain lagi. Itu kalau pengen aman ya. Biasanya cenderung ikan gabus yang sudah duluan di situ dia berkuasa. Ikan yang baru datang biasanya dihajar habis sampai luka-luka, bahkan sampai mati. Jadi itu yang perlu dipersiapkan agar nanti pada saat proses penangkapan itu tidak banyak yang luka-luka, apalagi sampai mengalami kematian. Ya Pak ya, itu ya jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa sukses berhasil. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sardi ya. Bapak Sardi ini yang ada di Tulungagung ya. Sardi yang ada di Tulungagung. Selamat pagi Pak Suwandi ya. Saya mau tanya tentang pembibitan ikan gabus, di mana saya sangat tertarik sekali setelah menonton tayangan Pak Suwandi di video Dunia Ikan Gabus tentang kemitraan pembenihan ikan gabus. Yang ingin saya tanyakan di sini, untuk paket kemitraan ikan gabus untuk wilayah Tulungagung apakah masih Pak ya? Untuk kuota pembibitannya, kalau masih ada berapa kuota, dan bagaimana cara saya mendaftarkan untuk kemitraan pembenihan ikan gabus, dan teknisnya bagaimana saat kami mendaftar, dari proses mulai pengiriman benihnya atau mungkin penjualan hasil benih kami, apakah Bapak Suwandi mengambil ke tempat kami ataukah nanti kami mengirim ke tempat Bapak ya. Mohon penjelasannya karena saya memang tertarik sekali untuk ikut dalam proses kemitraan pembenihan ini. Ya, salam sukses selalu Pak Suwandi. Kalau untuk kemitraan pembenihan Pak, ini saat ini memang untuk saat ini kuota kemarin memang sudah habis Pak. Sudah berapa bulan yang lalu sudah habis ya. Dan tidak ada lagi kemitraan ini. Kalaupun toh ini ada nanti di Oktober Pak. Di Oktober lagi ya, di bulan Oktober. Jadi kalau misalkan sekarang mau daftar kemitraan pembenihan, itu nanti dapat kuotanya nanti di bulan Oktober ya. Jadi Oktober pun tidak banyak ya. Paling hanya sekitar, kalau kemarin kita hitung dari kebutuhan mitra pembesaran paling 10 orang saja untuk di bulan Oktober, 10 kemitraan pembenihan saja. Dan itu pun daftarnya mulai dari sekarang. Dan untuk kemitraan di bulan Oktober itu nanti bisa menghubungi di nomor saya di 0816658779 ya. Jadi sudah tidak ada untuk Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu sudah tidak ada kemitraan ya. Nanti ada lagi di bulan Oktober 2022. Jadi kalau untuk mau daftar itu nanti bisa menghubungi di nomor saya. Kemudian untuk teknis pengiriman benih saat menjadi mitra. Ya kalau untuk sekarang di Tulungagung, bahkan dari luar Jawa, luar Yogyakarta bisa dikirim ke sini dengan menggunakan jasa kargo ya. Jadi kalau di Tulungagung bisa menggunakan jasa kalok yang kita sudah langganan. Nanti teknis bagaimana packing, bagaimana cara pengepakannya nanti kita akan sampaikan ke mitra yang sudah mendaftar ya. Kalau sudah mau panen kita arahkan bagaimana cara packing yang baik dan aman sehingga benih sampai sini tidak lagi mengalami resiko kematian. Ya, jadi itu untuk masalah kemitraan Pak ya. Baik, terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.